Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Badan Narkotika Nasional melakukan kunjungan khusus ke Rektor Universitas Hasanuddin. Dalam pertemuan tersebut, BNN dan universitas merencanakan kerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkup universitas dalam upaya menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Badan Narkotika Nasional melakukan kunjungan sekaligus silaturahim bersama Rektor Universitas Hasanuddin. Tujuan kunjungan ini ialah untuk membahas rencana kerjasama antara BNN dan universitas dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Langkah ini diambil dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas dengan menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kunjungan ini dihadiri oleh Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan lembaga pemerintahan yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta Profesor Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang akan membahas rencana dan strategi kerjasama, termasuk program-program pencegahan, edukasi, serta upaya bersama untuk melawan penyalahgunaan narkotika di lingkungan universitas. Oke, terima kasih. Yang pertama saya menyanggupi Prof. Rektor UNAS untuk datang ke sini. Saya ingin bekerja sama bersinergi terkait masalah penanggulangan narkoba, dan kita banyak bicarakan hal-hal terkait itu, dan ya segera kita realkan, mudah-mudahan bisa kita segerakan menjadikan Unhas menjadi kampus bersinar. Ya. Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan keinginan bekerja sama dalam penanggulangan narkoba ini segera dibahas dan direalisasikan. Saya mendukung BNN Sulsel untuk menjadikan Sulawesi Selatan menjadi generasi yang bersih dari narkoba, dan sebagai rektor tentu atas bantuan dan juga komitmen beliau, kami dalam persiapan untuk memperkuat Universitas Hasanuddin di dalam pencegahan dan juga pengendalian terhadap peluang adanya narkoba di Sulsel, khususnya di Universitas Hasanuddin. Dalam waktu dekat kami akan memperpanjang kerjasama dan sekaligus mendeklarasikan gerakan-gerakan yang akan kita lakukan bersama, dan juga kontribusi sivitas akademika Unhas untuk membantu BNN, membantu masyarakat, dan juga membantu bangsa kita. Selanjutnya, Profesor Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin mengatakan universitas sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat Universitas Hasanuddin dalam pencegahan, pengendalian, dan pengurangan peluang penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP yang resmi dilantik menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia pada 25 Oktober kemarin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Ketua IK Unhas, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP resmi dilantik menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 25 Oktober 2023 lalu. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2014 hingga 2019. Yang pertama adalah kita fokus pada komoditas yang sekarang ini menjadi perhatian pemerintah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa fokus menyelesaikan peningkatan produksi padi. Sekarang produksi padi kita menurun sehingga impor. Nah, bagaimana melakukan akselerasi faktor-faktor penentu produksi seperti pupuk harus menjadi perhatian, kemudian air, kemudian bibit unggul. Nah, ini kemudian alat mesin pertanian. Semua faktor produksi ini kita dorong cepat karena saat ini momentumnya untuk mengembalikan di mana musim El Nino sudah hampir berakhir, sekarang sudah ada hujan. Dan insya Allah pasti produksi bisa kita tingkatkan. Teknologi kita punya. Dulu kita swasembada, itu kalau tidak salah 4 kali.
swasembada 2017, 2019 dan seterusnya. Kita swasembada yang bekerja adalah Kementerian Pertanian yang ada sekarang. Kemudian teknologinya juga sudah ada teknologi kita buat. Teknologi. Jadi kita melakukan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Nah, itu yang bisa menjawab semuanya bahwa bisa memotivasi generasi milenial untuk bertani. Kenapa? Karena menggunakan pertanian modern. Kemudian kita juga bisa meningkatkan penggunaan alat mesin pertanian, karena tanpa dengan mekanisasi, tanpa dengan pertanian modern, saya kira tidak bisa bersaing dengan negara lain. Dalam wawancaranya, Menteri Pertanian menyampaikan irigasi pertanian perlu terus ditingkatkan agar dampak dari kemarau dapat teratasi. Selain itu, ia juga menyampaikan harapan kepada seluruh jajaran agar bergandengan tangan membangun Indonesia maju melalui sektor pertanian. Liga E-Sport Nasional berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023. Turnamen ini diselenggarakan di JK Arenotorium GOR Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Liga E-Sport Nasional yang diselenggarakan di JK Arenotorium GOR Unhas pada 27 Oktober 2023. Liga ini merupakan kompetisi e-sport yang mempertandingkan game populer di kalangan pemain e-sport. Liga e-sport nasional ini diikuti oleh tim-tim e-sport terbaik dari seluruh Indonesia. Para peserta yang terdiri dari pemain e-sport profesional yang berkompetisi untuk meraih gelar juara. Tujuan diadakan Liga E-Sport Nasional ini ialah untuk mempromosikan e-sport sebagai olahraga yang sah dan menghasilkan bakat-bakat e-sport terbaik di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun komunitas e-sport yang kuat di tingkat nasional. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum 3 KONI Sulsel, Profesor Haji Wasir Talib. Untuk liga ini pastinya kita persiapan seperti biasa ya, sama kayak hal-hal turnamen-turnamen yang lain. Kita prepare buat lawan musuh kita siapa, kita pelajarin kebiasaannya seperti apa. Kita juga fokus sama tim kita sendiri untuk kedisiplinan, untuk bagaimana cara kita teamwork, bagaimana cara kita mengatasi hero-hero musuh yang mungkin kita belum pernah lawan. Jadi overall untuk misalkan turnamen ini ya kita harus siap dengan keadaan apapun. Jadi ya kita tetap kasih yang terbaik, kita bakal latihan terus gitu aja sih. Speechless sebagai salah satu pemain e-sport dari tim pendekar e-sport mengatakan, persiapan untuk turnamen ini seperti halnya turnamen-turnamen sebelumnya, tim juga dilatih untuk mempelajari kebiasaan lawan. Pemirsa, kasus kopi sianida Jessica Wongso dan Wayan Mirna Salihin kembali hangat diperbincangkan setelah diangkat dalam sebuah film dokumenter yang dirilis oleh Netflix. Lantas apa itu sianida yang sempat menghebohkan warga Indonesia bahkan dunia? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Racun sianida, juga dikenal sebagai asam sianida, adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon dan nitrogen. Senyawa ini dapat dengan cepat menghambat proses metabolisme dalam tubuh manusia dan dapat sangat beracun jika terhirup, tertelan, atau diserap melalui kulit. Sianida tidak selalu mengeluarkan bau, tapi terkadang bau sianida menyerupai almond. Racun sianida terdiri dalam beberapa macam bentuk. Ada yang berbentuk padat, cair, atau gas. Terdapat pula beberapa jenis sianida, yakni hidrogen sianida, sianogen klorida, kalsium sianida, dan potasium sianida. Mengingat sianida adalah racun, paparan sianida dapat sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sebab kondisi ini dapat mengakibatkan kondisi serius, bahkan kematian jika tidak segera tertangani. Ya, jadi kalau itu bisa langsung mematikan kalau dosis yang tinggi. Begitupun juga kalau dalam padatan. Nah, itu biasa dipakai dengan zaman dulu waktu zaman perang, ketika mata-mata itu dia pakai itu, sudah dibuatkan dengan konsentrasi yang tinggi. Mungkin sekitar 150 mg sampai 250 mg. Nah, kalau dia dalam bentuk larutan, ada prosesnya. Kenapa dia agak lama? Karena dia dalam bentuk larutan cair. Ada pelarut di situ. Otomatis bukan hanya sianida ya, berarti ada airnya di situ. Jadi itu kalau kita tanya unsur apa yang toksik di situ adalah unsur sianonya, unsur sianidanya itu. Kepala Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Unhas,
Dr. Jabal Nur Basir, SSI MSI, juga menjelaskan perihal racun sianida dalam kasus kopi sianida, Jessica Wongso, dan Wayan Mirna Salihin. Jadi tergantung. Jadi sebenarnya di dalam, kita tidak rasa di dalam makanan yang kita makan atau apa sebenarnya ada sianida, tapi kalau setengah kecil. Jadi kalau kita tanya unsur itu ya unsur cyano itu. Makanya dalam kasus, kalau kita kembali ke kasus lama yang lagi viral ini, Jessica dan Mirna itu, sebenarnya yang dipakai itu adalah sianida dalam bentuk, kalau kita lihat dari hasil persidangan yang dikomunikasikan itu dalam bentuk garam. Bentuk garam ya, yang katanya dipadatan dimasukkan di dalam kopi. Nah, garam itu kan dalam bentuk, kan ceritanya sianida ini kalau dia dalam bentuk asam, itu adalah asam lemah sebenarnya. Kategori asam lemah. Dia memiliki nilai pKa sekitar 9,3 gitu. Ya. Beda kalau HCl, asam sulfat itu langsung kuat, ya itu keras. Alkohol minum langsung ya. Kalau sianida ini termasuk kategori asam lemah. Sehingga kalau kita lihat bukti-bukti yang ditampilkan, kalau kita lihat sepintas kemarin itu hasil pengukuran, kan di situ ada di barang bukti katanya pH-nya sekian 13 ya. Karena di dalam kopi ditemukan pH-nya 13 ya, dalam gelas itu berarti dia sedikit basa karena pengaruh dari ion natrium atau kalium itu yang bersifat basa kuat. Nah, karena garam prinsipnya itu adalah terbentuk oleh kation dari basa kuat, dari basa dan anion dari asam. Dalam hal ini sianida itu adalah termasuk anion asam gitu. Dari asam. Sementara gugus atom Na, natrium atau kalium itu adalah jenis kation basa, pembentuk basa, dan itu basa-basa kuat sehingga pH-nya agak tinggi. Nah, itu gambarannya kalau ditanya ya itu gugus Cn itu yang racun. Bukan natriumnya, bukan kaliumnya, bukan ion H plusnya, ya itu saya kira itu. Apa yang terjadi jika minum sianida, Pak? Berapa lama efek yang disebabkan dari sianida itu? Kalau kita lihat efek yang dihasilkan, berapa lama orang keracunan, tergantung dosis yang masuk dalam tubuh. Ya, contohnya kalau misalnya kalau akut dengan dosis yang tinggi yang bisa menyebabkan kematian, itu biasa tiba-tiba hilang kesadaran, pingsan, kejang, dan tiba-tiba gitu. Ya, itu kalau dosisnya tinggi. Itu apalagi kalau menghirup gas. Anda ingat kasus kasus pembunuhan massal yang terjadi di Jerman pada saat Perang Dunia, ya itu tentara Nazi. Itu kan yang pembunuhan massal itu kan dikurung dalam satu ruangan, disebarkan gas sianida itu, dan itu kan sangat terkenalnya kalau itu pembunuhan massal untuk Yahudi, Holocaust ya, kalau tidak salah itu hari. Itu sangat efektif sekali untuk membunuh. Itu sangat sekali karena cepat dia kalau udah. Karena langsung dia mengikat itu enzim yang di pernapasan, di sistem pernapasan yang itu saya bilang tadi sitokrom C oksidase A3 itu yang bagaimana sebenarnya ada oksigen di situ ketika itu tapi tidak bisa lepas sehingga jantung tidak bisa menyebarkan oksigen itu ke seluruh tubuh karena yang diserang apa? Adalah terutama itu jantung dan otak yang membutuhkan sangat oksigen di situ. Itu yang sehingga pasti akan cepat menyebabkan. Kalau dalam konsentrasi sedikit kecil, paling Anda akan pusing, mual, muntah, ya rasa-rasa gitu. Ya paling sesak napas sedikit. Ya, seperti itu. Ya, tergantung dosisnya dan tadi saya bilang dalam bentuk gas itu cepat sekali. Terus kedua yang padatan, baru ketiga yang dalam bentuk larutan. Itu. Jadi bisa 1 sampai 15 menit lah. Ya, itu lamanya sudah bisa. Kalau dalam sesi ini sudah bisa berbahaya. Selain itu, Dr. Jabal juga mengungkapkan bahwa selain sianida, racun mematikan lainnya adalah arsen. Arsen dianggap sebagai salah satu racun yang paling mematikan karena kemampuannya mengganggu proses-proses biologis penting dalam tubuh manusia. Senyawa arsen yang sangat beracun menghambat enzim-enzim yang vital dalam metabolisme seluler dan energi, merusak fungsi normal sel-sel tubuh, serta menggantikan fosforus dalam reaksi biologis yang esensial. Lebih lanjut, Dr. Jabal menjelaskan beberapa makanan yang mengandung sianida. Sianida dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di beberapa makanan tertentu, terutama dalam bentuk senyawa organik sianida seperti amigdalin.
yang ada dalam biji buah aprikot, almond, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya. Namun dalam keadaan normal, jumlah sianida yang ada dalam makanan ini tidak mencukupi untuk menyebabkan keracunan. Proses pencernaan manusia biasanya dapat mengatasi jumlah sianida tersebut. Namun penting untuk menghindari mengkonsumsi jumlah yang berlebihan dari makanan tersebut, terutama jika biji-bijian tersebut tidak diproses dengan benar. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.